warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Febriana R dengan NIM 20230501010008 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 itu yang berjudul pengantar akuntansi dan perusahaan. Kelompok kedua analisis transaksi. Kelompok ketiga proses penyesuaian. Kelompok 4 siklus akuntansi. Kelompok kelima perusahaan dagang. Kelompok 6 pencatatan akuntansi dan persediaan. Langsung saja masuk di materi pertama dari kelompok 1, itu pengantar akuntansi dan perusahaan. Masuk di pembahasan sifat dasar perusahaan dan akuntansi terbagi atas 5. Yang pertama, sifat kompleks. Perusahaan bisnis sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling bekerja sama dan saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan tersebut sangat kompleks sifatnya apabila masing-masing subsistem diperinci menjadi subsistem. Yang kedua, sebagai suatu kesatuan perusahaan dalam melaksanakan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa tidak dapat berjalan sendiri tetapi memerlukan subsistem yang lainnya, sehingga kesemua subsistem yang ada merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Ketiga, sifatnya berjenis-jenis. Di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat tidak ada perusahaan yang sama persis baik dalam ukuran maupun jenisnya. Selain itu, perusahaan baik yang mengarah pada diversifikasi hasil produksinya. Yang keempat, sifat saling bergantung. Perusahaan dalam menjalankan usahanya saling bergantungan dengan perusahaan lainnya. Yang kelima, sifat dinamis. Perusahaan selalu menjadi baik perubahan internal maupun perubahan eksternal. Perusahaan yang dimaksud dalam perubahan internal adalah pertambangan jumlah karyawan, jumlah bahan baku, jumlah produksi, metode kerja baru, dan hasil pangan baru membutuhkan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan. Masuk di persamaan akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengisiran segala transaksi dan terjadinya yang bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan hasilnya. Bentuk-bentuk persamaan akuntansi adalah mempunyai rumus, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas pemilik. Aset yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan, kewajiban. Sedangkan kewajiban yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan, sedangkan ekuitas pemilik yaitu hak pemilik perusahaan. Lanjut, transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Ragam transaksi keuangan persamaan akuntansi dapat dilakukan sebagai media atau alat bantu bagi kita untuk menganalisis transaksi bisnis. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Transaksi dengan pemilik adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemilik. Kedua, transaksi dengan kreditor. Transaksi dengan kreditor adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan kreditor. Transaksi ini terdiri atas transaksi penarikan pinjaman dan pelunasan pinjaman tersebut. Ketiga, transaksi dengan pelanggan. Transaksi dengan pelanggan adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Keempat, transaksi dengan pemasok. Transaksi dengan pemasok adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemasok, misalnya pemasok bahan baku. Yang kelima, transaksi dengan penyediaan tambah. Transaksi dengan penyedia nilai tambah adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan siapapun yang menyediakan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Yang terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi. Sebagai hasil akhir dari siklus akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi berbagai pihak, semisal para pemilik perusahaan dan kreditor. Lanjut materi kelompok kedua, yaitu analisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Selanjutnya, akun untuk mencatat transaksi. Akun merupakan media transaksi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Suatu akun dalam bentuk yang
paling sederhana memiliki 3 bagian. Yang pertama, setiap akun memiliki judul, yaitu nama post yang dicatat dalam akun. Kedua, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah kenaikan post. Ketiga, setiap akun memiliki jumlah untuk mencatat jumlah pertukaran post. Selain itu, akun dalam laporan keuangan pada dasarnya diklasifikasi menjadi beberapa jenis kelompok berdasarkan induknya. Berikut ini ragam akun berdasarkan kelompok elemen dalam persamaan akuntansi. Aset. Aset atau kekayaan fisik yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai atau kas dan kekayaan lainnya yang mudah diuangkan atau dalam jangka pendek dapat ditukarkan menjadi uang. Seperti kas, yaitu penggunaan dana berupa uang tunai dan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, seperti piutang usaha. Piutang timbul dari adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang ketiga, perlengkapan, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya yang digunakan sebagai pendukung kegiatan operasional perusahaan dan bersifat habis dipakai. Keempat, beban dibayar di muka, yaitu penggunaan dana berupa pembayaran di muka di mana manfaatnya masih berlangsung di mana yang akan datang. Selanjutnya, aset tetap. Aset yang tidak memenuhi kriteria kelompok aset lancar. Yang pertama itu seperti bangunan. Bangunan yaitu penggunaan dana berupa sumber daya terwujud yang digunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan tidak dimaksudkan untuk perdagangan. Kedua, tanah, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya terwujud yang pada dasarnya tidak mengalami penyusutan dan tidak termaksud untuk diperdagangkan. Ketiga, peralatan, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya terwujud yang mendukung pekerjaan yang mempunyai masa manfaat lebih lama seperti mesin, peralatan kantor, perangkat elektronik, dan lain-lain. Yang keempat itu aset tidak terwujud, yaitu aset perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik tetapi diharapkan akan mendatangkan manfaat baik di masa kini maupun yang akan datang. Pembahasan selanjutnya itu liabilitas atau kewajiban. Kewajiban juga ada yang dimaksud dengan kewajiban lancar atau kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Utang usaha, kewajiban yang muncul akibat pembelian kredit seperti utang wesel. Utang yang disertai janji tertulis, pendapatan diterima di muka, beban yang harus dibayar. Masuk di kewajiban kedua, itu kewajiban jangka panjang. Seperti utang hipotek, yaitu sumber pemerolehan dana dari pihak ketiga pada dasarnya disertai dengan penyerahan jaminan dan pelunasan melebihi 1 periode. Utang obligasi. Masuk di ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atau sisa bersih atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas ekuitas dalam bentuk hukum usaha perseorangan berupa ekuitas modal atau pemilik. Masuk di bagian terakhir, pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha perusahaan yang dapat meningkatkan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban, seperti pendapatan usaha, pendapatan lain-lain. Masuk bagian beban. Beban terbagi atas beberapa. Yang pertama, beban usaha, yaitu biaya yang terjadi dari aktivitas usaha pokok yang seperti beban gaji atau beban sewa. Yang kedua, beban lain-lain, yaitu biaya yang terjadi dari aktiva di luar usaha utama perusahaan, misalnya beban bunga bank, rugi penjualan, aktiva tetap, dan lain-lain. Lanjut materi dari kelompok ketiga, yaitu proses penyesuaian. Masuk pembahasan pertama, karakteristik proses penyesuaian. Akuntansi berbasis aktual adalah pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan dan diakui ketika jasa telah dilakukan atau barang telah diberikan kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan merupakan proses pencatatan pendapatan yang mendukung. Pengakuan pendapatan tersebut didukung oleh beban yang terkait dengan periode yang sama atau konsep pengaitan. Lanjut proses penyesuaian. Dari proses penyesuaian ini memerlukan pemuktahiran atau updating untuk beberapa alasan. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian.
Kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Masuk di jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Terbagi atas 4, yaitu beban dibayar di muka. Kedua, pendapatan dibayar di muka. Ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Keempat, beban yang masih harus dibayar. Pembahasan kedua yaitu jurnal penyesuaian. Beban dibayar di muka merupakan beban yang akan datang di mana dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan padahal jasa atau barangnya belum diterima. Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Lanjut, beban yang harus dibayar. Beban yang harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum dibayarkan adalah beban yang masih harus dibayar. Lanjut, beban penyusutan. Beban penyusutan terdiri dari yang pertama, aset tetap adalah sumber daya fisik yang digunakan oleh perusahaan dan bersifat permanen atau memiliki manfaat yang panjang. Beban penyusutan adalah terjadinya penurunan peralatan atau aset dalam hal kuantitas fisik dan tidak dapat terlihat secara kasat mata dan pada akhirnya peralatan akan kehilangan kemampuan untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Lanjut, akun aset kontra adalah akun akumulasi penyusutan karena akun tersebut dikurangi dari akun aset pasangannya dilaporkan ke posisi keuangan. Yang terakhir, daftar saldo yang disesuaikan. Neraca saldo merupakan neraca saldo penutupan akun dari buku besar pada tanggal tertentu atau periode. Materi selanjutnya dari kelompok 4 yang berjudul siklus akuntansi. Masuk pembahasan pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Siklus akuntansi adalah suatu proses berulang yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Masuk pembahasan selanjutnya, langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Pada umumnya, siklus akuntansi dimulai dari awal transaksi hingga membuat laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup di jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Berikut penjelasan siklus akuntansi terbagi menjadi 11, yaitu yang pertama, identitas transaksi, kedua, analisis transaksi, ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal, keempat, mencatat di buku besar, kelima, penyusunan neraca saldo, keenam, penyusunan proses penyesuaian, ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, ke-8, penyusunan laporan keuangan, ke-9, penyusunan jurnal penutup, ke-10, penyusunan neraca saldo setelah penutup, ke-11, penyusunan jurnal pembalik. Lanjut, jenis-jenis laporan keuangan secara umum. Laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada tanggal tertentu. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk membersihkan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Terakhir,
Arus informasi akuntansi. Siklus informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengelolaan daftar transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi. Selanjutnya masuk materi kelompok 7, akuntansi perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang terbagi atas 7, yaitu kegiatan utama. Seperti yang kita ketahui, kegiatan utama dari perusahaan ini biasanya berupa pembelian, pengelolaan, dan pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Kedua, modal. Modal untuk jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Ketiga, pendapatan. Karakteristik selanjutnya yaitu pendapatan utama dari perusahaan dagang yang murni dari penjualan. Ini karena perusahaan tersebut tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan baku lainnya, sehingga tidak sama dengan perusahaan manufaktur yang bisa menjadi tambahan pendapatan terhadap perusahaan. Keempat, perhitungan laba. Karakteristik lainnya dari perusahaan dagang itu laba atau keuntungan didapatkan dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Kelima, beban utama. Harga pokok barang dagang yang telah laku dijual. Beban usaha terbagi atas 3, yaitu beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Keenam, transaksi perusahaan dagang terbagi atas beberapa. Yang pertama, pembelian. Kedua, biaya angkut pembelian. Ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga. Ketiga, potongan pembelian penjualan. Keempat, retur penjualan dan pengurangan harga. Kelima, potongan penjualan. Keenam, pengeluaran. Ketujuh, penerimaan. Ke-8, syarat pembayaran. Dan ke-9, syarat penyerahan barang. Masuk ke-7, syarat penyerahan barang yang terbagi atas 3, yaitu VOB atau shipping point. Point berarti pembelian harus menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudangnya sendiri. VOB destination point. Point berarti penjual yang harus menanggung beban cost. Freight and insurance berarti penjualan harus menanggung beban pengiriman dan asuransi kerugian atas barang yang terjual. Pembahasan selanjutnya, jurnal transaksi perusahaan dagang. Jurnal transaksi perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan seperti pembelian dan penjualan barang perdagangan, pengembalian barang, dan potongan pembelian dan potongan penjualan pembelian. Selanjutnya, proses penjualan dan penutupan. A. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang merupakan suatu jurnal yang penting dan sebaiknya dimiliki oleh sebuah perusahaan dagang. Hal ini karena jurnal penyesuaian perusahaan dagang akan melakukan pencatatan suatu transaksi yang sudah terjadi pada suatu perusahaan dagang tetapi belum dilakukan pencatatan pada jurnal penyesuaian perusahaan dagang seperti dilakukan. Langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban perlengkapan. Kedua, beban dibayar di muka. Ketiga, penyusutan peralatan. Keempat, penyusutan dibayar di muka. Kelima, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Keenam, beban disewa gedung dibayar di muka. Ketujuh, pendapatan ikhtisar laba atau rugi. Kedelapan, pendekatan harga pokok penjualan HPP. Ke-9, piutang tidak tertagih. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal entry khusus laporan laba ditahan untuk memastikan saldo yang dilaporkan pada laporan laba ditahan dengan neraca sesuai dengan saldo akhir pada saldo laba dalam buku besar. Pembahasan terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dagang mengenal arus kas dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan arus kas suatu perusahaan, sedangkan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi pencatatan atas arus kas masuk atau arus kas keluar perusahaan. Laporan keuangan dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan bisnis atau usaha setiap periodenya. Laporan keuangan bisa dibilang jalan cepat untuk mengetahui bagaimana kondisi sebuah usaha yang sedang dijalankan, apakah untung atau rugi, dan bagaimana prospek ke depannya. Materi terakhir yaitu materi dari kelompok 6 yang berjudul
Pencatatan akuntansi untuk persediaan masuk di pembahasan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bagian yang utama dalam model kerja yang merupakan aktiva pada setiap saat mengalami perubahan. Dalam suatu perusahaan, persediaan mempunyai arti yang sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat produksi maupun penjualan. Masuk di bagian metode penelitian dan pencatatan untuk persediaan. Pertama, metode penilaian persediaan terbagi atas 3. Yang pertama, first in, first out atau FIFO. Metode FIFO adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk, yaitu barang yang keluar terlebih dahulu pertama kali. Yang bagian B, last in, first out atau LIFO. Metode LIFO adalah metode penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan, merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Bagian C, metode AFREC. Metode ini adalah metode penilaian persediaan barang yang membagi antara tersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Metode kedua itu pencatatan persediaan. Bagian A, metode periodik. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan, jadi persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode permanen. Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan, metode permanen atau perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Masuk bagian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam transaksi persediaan. A, pengadaan atau pembelian. Persediaan barang bisa dipengaruhi oleh transaksi pengadaan dan pembeli barang yang dilakukan oleh supplier. Bagian B, potongan pembelian. Faktor kedua yang mempengaruhi persediaan barang atau potongan pembelian. Potongan pembelian ini bisa diperoleh dari pembelian persediaan barang melalui supplier jika pembeli membeli barang dalam jumlah besar. Masuk bagian C, biaya pengiriman pembelian. Biaya pengiriman pembelian adalah transaksi ongkos kirim yang dibayarkan oleh perusahaan saat mengirim barang dagang dari supplier ke gudang penyimpanan barang. Bagian D, penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang merupakan transaksi penjualan barang dagang ke pelanggan, baik itu penjualan barang kas maupun kredit. Bagian E, rektur pembelian dan penjualan. Transaksi lainnya yang juga mempengaruhi persediaan barang dagang adalah rektur pembelian dan penjualan. Rektur biasanya terjadi karena terdapat kerusakan ketika pengiriman barang. Selain itu, rektur juga bisa terjadi ketika barang yang diminta tidak sesuai. Pajak. Transaksi pajak juga mempengaruhi jumlah persediaan barang dagang. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang dikenai pajak. Jadi, perusahaan akan terkena pajak apabila membeli atau menjualkan suatu produk. Pembahasan selanjutnya itu jenis-jenis persediaan dilansir dari buku Manajemen Operasi yang ditulis dari tahun 2005 oleh J. Hetzir Berry-Render. Disebutkan bahwa persediaan dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan proses manufakturnya, antara lain yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang, yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi, yang keempat, persediaan barang jadi,